Pernahkah kamu melihat semangka berbentuk kotak? Ya, benar. Kotak sempurna seperti balok. Ini bukan hasil rekayasa genetika, melainkan sebuah inovasi unik dari Jepang yang mengubah cara kita memandang buah. Tapi, di balik bentuknya yang aneh dan harganya yang fantastis, ada cerita menarik, kontroversi, dan pertanyaan penting. Apakah buah ini masih bisa disebut buah? Semua ini berawal di kota Zensuji, prefektur Kagawa, Jepang, pada akhir tahun 1970-an. Seorang desainer grafis bernama Tomoyuki Ono merasa kesal dengan bentuk semangka yang bulat, sulit disimpan di kulkas, sering menggelinding, dan memakan banyak tempat. Dari masalah sederhana ini, lahirlah ide brilian. Ono mencoba menanam semangka di halaman rumahnya, lalu memasukkan buah yang masih muda ke dalam cetakan berbentuk kubus yang transparan. Hasilnya, sebuah semangka yang tumbuh mengikuti bentuk wadahnya, menciptakan bentuk geometris yang sempurna. Inovasi ini kemudian dikenal sebagai Shikaku Suika, yang secara harfiah berarti semangka kotak. Awalnya, ide ini ditujukan sebagai solusi praktis, tapi keunikannya langsung mencuri perhatian publik dan media. Semangka kotak dengan cepat bertransformasi dari buah sehari-hari menjadi ikon budaya, barang koleksi mewah, dan simbol kemewahan. Banyak petani di Jepang yang kemudian ikut membudidayakan semangka kotak ini. Mereka tidak berhenti di situ. Inovasi terus berlanjut dengan menciptakan semangka berbentuk piramida, hati, bahkan bentuk-bentuk lain yang lebih rumit. Semangka-semangka unik ini menarik perhatian para kolektor dan pemburu hadiah eksklusif. Bahkan, beberapa waktu lalu, sebuah semangka berbentuk piramida laku terjual seharga 212.000 yen atau sekitar 21,9 juta rupiah. Ini menjadikannya salah satu semangka termahal di dunia. Harganya yang fantastis bukan karena rasanya, tapi karena keunikan bentuknya. Melihat semua ini, mungkin kamu bertanya-tanya, bisakah kita menanam semangka kotak sendiri di rumah? Jawabannya, tentu saja bisa. Meskipun identik dengan Jepang, menanam semangka kotak sebenarnya tidak memerlukan teknologi canggih. Siapapun bisa mencobanya di halaman rumah. Prosesnya relatif sederhana. Kamu hanya butuh lahan yang terkena sinar matahari penuh, tanah yang subur, air, dan yang paling penting, kesabaran. Setelah bibit semangka ditanam dan mulai berbuah, tunggu hingga buahnya tumbuh seukuran bola kasti. Pada tahap inilah kamu bisa memasukkan buah muda tersebut ke dalam cetakan transparan. Cetakan ini bisa terbuat dari kaca, akrilik, atau bahkan kayu yang diberi lubang ventilasi. Selama buah tetap terhubung dengan batangnya dan terus mendapatkan nutrisi dari tanaman induknya, serta cukup air dan sinar matahari, ia akan terus tumbuh membesar dan secara alami mengikuti bentuk cetakannya. Hasilnya adalah semangka berbentuk kubus yang sempurna. Fenomena ini ternyata tidak hanya berhenti di Jepang. Banyak petani dan penghobi tanaman di seluruh dunia yang mulai bereksperimen. Mereka membuat cetakan sendiri dari bahan-bahan yang mudah ditemukan, seperti akrilik bekas atau kayu daur ulang. Ada juga yang lebih kreatif dengan membuat cetakan dengan desain personal, seperti inisial nama atau bahkan wajah kartun. Di internet, kamu bisa menemukan banyak sekali forum, blog, dan panduan DIY alias do-it-yourself yang membahas cara menanam semangka kotak dengan biaya rendah. Panduan ini mencakup semuanya, mulai dari teknik dasar menanam semangka hingga trik-trik khusus, seperti bagaimana cara membuat lubang pada cetakan agar buah tidak terpanggang di dalamnya saat terkena panas matahari. Semangat untuk bereksperimen ini sangat menarik. Namun, di balik semua keunikan dan kreativitas ini, ada satu pertanyaan mendasar yang tidak kalah penting untuk dijawab. Apakah semangka kotak ini masih bisa dinikmati sebagaimana mestinya? Apakah rasanya seenak semangka biasa? Ini adalah pertanyaan yang paling sering diajukan. Apakah semangka kotak bisa dimakan? Secara teknis, jawabannya adalah ya, bisa. Daging buahnya tidak beracun dan aman untuk dikonsumsi. Namun, ada satu hal penting yang perlu diketahui. Sebagian besar semangka kotak dipanen sebelum matang sempurna. Kenapa? Tujuannya adalah untuk menjaga bentuk kotaknya tetap stabil dan kokoh.
Jika dibiarkan matang sepenuhnya di pohon, kulit semangka bisa retak atau bentuknya menjadi tidak presisi lagi. Keputusan untuk memanen lebih awal ini berdampak langsung pada kualitas rasanya. Daging buah semangka kotak cenderung kurang manis, teksturnya lebih keras, dan tidak memiliki kesegaran khas seperti semangka yang matang penuh di bawah sinar matahari. Rasanya sering digambarkan hambar dan tidak berair. Akibatnya, meskipun bisa dimakan, semangka kotak sebenarnya tidak dirancang untuk itu. Para pembelinya pun biasanya tidak membelinya untuk dinikmati sebagai buah segar. Mereka lebih memilih menggunakannya sebagai dekorasi mewah di lobi hotel, pajangan di ruang VIP, atau sebagai hadiah formal yang unik untuk rekan bisnis. Seringkali, buah ini akhirnya hanya dipajang sampai membusuk dan tidak pernah dimakan sama sekali. Semangka kotak adalah contoh nyata bagaimana estetika bisa menggeser fungsi asli sebuah produk. Di dunia pertanian, semangka dikenal sebagai sumber pangan yang bergizi, menyegarkan, dan mudah diakses. Namun ketika bentuknya diubah menjadi kotak, statusnya ikut berubah. Semangka tidak lagi menjadi makanan, melainkan objek seni yang hanya bisa dikonsumsi secara visual. Orang tidak membelinya karena rasa, tapi karena bentuknya yang unik, estetis, dan tentu saja, sangat Instagramable. Fenomena ini kemudian membawa kita pada dimensi yang lebih dalam. Bukan lagi soal rasa, tapi soal dampak dan nilai sosial dari keberadaan buah ini. Di balik semua kekaguman terhadap kreativitas pertanian Jepang, mulai muncul berbagai kritik. Kritik ini datang dari para akademisi, aktivis lingkungan, dan pengamat etika pangan. Mereka berpendapat bahwa semangka kotak, meskipun terlihat mengesankan, sebenarnya mencerminkan masalah yang lebih besar dalam sistem pangan global kita saat ini, yaitu ketimpangan antara nilai estetika dan nilai gizi. Salah satu kritik utama yang paling sering disuarakan adalah soal pemborosan sumber daya alam. Untuk menghasilkan satu buah semangka kotak, petani tetap membutuhkan air, pupuk, lahan, dan tenaga kerja yang sama, banyaknya seperti menanam semangka biasa. Namun, karena buah ini sengaja dipanen sebelum matang, kualitas gizi dan rasanya menjadi sangat rendah. Pada akhirnya, buah ini seringkali tidak dikonsumsi. Artinya, semua sumber daya yang seharusnya bisa menghasilkan makanan bergizi justru hanya berakhir menjadi pajangan yang kemudian dibuang. Ini adalah sebuah bentuk pemborosan yang ironis. Selain itu, proses produksinya juga menimbulkan masalah lingkungan dari sisi material. Cetakan yang digunakan untuk membentuk semangka biasanya terbuat dari plastik keras atau akrilik. Bahan-bahan ini umumnya tidak ramah lingkungan dan sulit terurai secara alami. Jika produksi semangka kotak dilakukan dalam skala besar, penggunaan cetakan sekali pakai atau yang berumur pendek ini akan menambah beban limbah plastik yang berpotensi mencemari lingkungan, terutama jika tidak dikelola dengan sistem daur ulang yang baik. Kritik berikutnya menyentuh isu ketimpangan distribusi pangan secara global. Di saat jutaan orang di seluruh dunia masih menghadapi kelaparan dan kesulitan mengakses makanan bergizi, fakta bahwa ada sebuah buah yang dijual seharga puluhan juta rupiah hanya untuk fungsi dekoratif dianggap sangat tidak etis. Fenomena ini menunjukkan bagaimana sistem pangan modern kita telah bergeser. Prioritasnya bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, tetapi untuk memenuhi hasrat akan simbol kemewahan dan status sosial. Ini adalah cerminan dari sebuah sistem yang tidak selalu berpihak pada keadilan dan keseimbangan. Dalam konteks inilah, pandangan Profesor Hiroshi Saito dari Kyoto University menjadi sangat relevan. Ia mengatakan, semangka kotak adalah contoh sempurna dari estetika yang melampaui fungsi. Dalam konteks global saat ini, kita harus berani bertanya pada diri sendiri, apakah bentuk benar-benar lebih penting daripada manfaat? Pernyataan ini seperti sebuah pengingat yang kuat bagi kita semua. Di balik setiap inovasi yang tampak mengesankan, selalu ada ruang untuk refleksi. Kita perlu merenungkan arah yang sedang kita tuju, baik sebagai konsumen yang menentukan permintaan pasar, sebagai produsen yang menciptakan produk, dan sebagai manusia yang berbagi planet ini. Semangka kotak mungkin hanyalah sebuah buah, tapi ceritanya mengajarkan kita pelajaran yang jauh lebih besar tentang nilai, prioritas, dan tanggung jawab kita dalam sistem pangan global. Jadi, apa pendapatmu tentang semangka kotak?
Apakah ini sebuah inovasi yang brilian atau sekadar pemborosan yang tidak perlu? Tulis opinimu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.